Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Arahanta Waga, kelompok bait tentang orang suci. Bait 96. Santang tassa manang hoti, santa waca cakamaca, sammadanya vimuttassa, upasanta satadino. Bait 96 Arahanta Waga, artinya orang suci yang memiliki pengetahuan sejati, yang telah terbebas, damai dan seimbang batinnya, maka ucapan, perbuatan serta pikirannya senantiasa tenang. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 96 Arahanta Waga oleh Buddha Gautama. Kisah seorang samanera dari Kosambi. Suatu ketika, seorang anak berumur 7 tahun menjadi samanera atas permintaan ayahnya. Sebelum rambut kepalanya dicukur, anak itu diberi sebuah objek meditasi. Ketika rambut kepala anak itu sedang dicukur, ia memusatkan pikirannya dengan teguh pada objek meditasi. Sebagai hasil dari meditasinya, dan juga berkat karma baiknya di waktu lampau, akhirnya ia mencapai tingkat kesucian arahat
secepat orang selesai mencukur rambut kepalanya. Beberapa waktu kemudian, Tisathera disertai Samanera tersebut pergi ke Sawathi untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Di tengah perjalanan, mereka bermalam di sebuah wihara desa. Tisathera tidur, tetapi Samanera muda duduk sepanjang malam di samping kasur Tisathera. Pada waktu fajar menyingsing, Tisathera berpikir bahwa sudah saatnya membangunkan Samanera muda. Ia membangunkan Samanera dengan kipas daun palemnya, tetapi secara tidak sengaja mata Samanera terpukul oleh tangkai kipas dan matanya rusak. Samanera menutup matanya dengan satu tangan dan pergi melaksanakan tugasnya mempersiapkan air pencuci muka dan mulut Tisathera, menyapu lantai wihara, dan lain-lain. Ketika Samanera muda mempersembahkan air dengan satu tangan kepada Tisathera, Tisathera mencelaknya dan berkata bahwa ia seharusnya mempersembahkan dengan dua tangan. Kemudian, setelah Tisathera mengetahui bagaimana Samanera itu rusak matanya, seketika itu ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan terhadap seorang manusia yang sungguh-sungguh mulia. Merasa sangat menyesal dan merasa dirinya rendah, ia memohon maaf kepada Samanera. Tetapi Samanera berkata bahwa itu bukan kesalahan Tisathera, juga bukan kesalahannya sendiri, tapi merupakan buah akibat perbuatan karma lampau, sehingga Tisathera tidak lagi terlalu sedih. Tetapi Tisathera tidak dapat mengatasi kekecewaan atas kesalahan yang tak dikehendakinya. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Sawathi dan sampai di Wihara Jetawana, di mana Sang Buddha menetap. Tisathera berkata kepada Sang Buddha bahwa Samanera muda yang datang bersamanya adalah seorang yang paling mulia yang pernah ia temui, dan dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam perjalanan mereka. Sang Buddha lalu menjawab, "Anakku, seorang arahat tidak akan marah dengan siapapun. Ia sudah mengendalikan indrianya dan memiliki ketenangan yang sempurna." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 96 berikut ini. Orang suci yang memiliki pengetahuan sejati, yang telah terbebas, damai, dan seimbang batinnya, maka ucapan, perbuatan serta pikirannya senantiasa tenang. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang